Halo teman-teman sobat pinjol lovers, pinjol langsung cair dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi dengan saya di channel pinjol langsung cair, channel yang akan membagikan seputaran dunia perpinjaman online. Jadi teman-teman, di video kali ini kita akan kembali membahas, mengupdate dan juga mengulas aplikasi pinjaman uang online yang tentu saja masih memberikan pencairan. Nah, untuk kali ini aplikasi yang kita bahas legalitasnya sudah resmi terdaftar dan diawasi oleh OJK. Juga aplikasi ini sudah terkenal akan keamanan dan juga kecepatan dalam mencairkan dana saat pengajuan teman-teman sudah berhasil di ACC. Bahkan di aplikasi yang kita bahas kali ini menawarkan jumlah pinjaman yang tidak main-main ya guys, hingga 20 juta rupiah hanya bermodal KTP. Di aplikasi ini juga untuk pencairannya juga tergolong sangat cepat sekali ya guys. Mereka mengklaim hanya butuh waktu 5 detik saja uang kalian sudah secara instan masuk ke rekening. Nah, tentu saja kecepatan tersebut saat pengajuan kalian sudah berhasil di ACC ya guys. Untuk peninjauannya ya sama seperti dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya, butuh waktu beberapa menit ataupun beberapa jam. Oke teman-teman, aplikasi yang kita bahas kali ini bernama Adapundi. Nah, mungkin buat teman-teman sudah tidak asing lagi dengan aplikasi Adapundi, dengan perizinan aplikasi yang bisa hanya mengakses ke lokasi, kamera, dan juga mikrofon saja. Sebenarnya aplikasi yang sudah legal hanya diperbolehkan mengakses ke lokasi dan kamera saja, tapi entah kenapa di aplikasi ini masih bisa mengakses ke mikrofon. Saya juga kurang mengetahui ya kegunaannya mereka mengakses ke mikrofon itu untuk apa. Mungkin saja untuk merekam percakapan kalian dan lain sebagainya, saya juga kurang mengetahui. Jadi di tampilan awal dari aplikasi Adapundi itu seperti ini ya guys. Di sini teman-teman akan langsung mendapatkan limit pinjaman hingga 20 juta rupiah dengan suku bunga harian 0,1% hingga 0,4%. Untuk jangka waktu pinjamannya di sini dia menuliskan 61 hingga 360 hari. Aplikasi ini sudah berlisensi OJK dan juga terdaftar di AFPI. Untuk syarat dari aplikasi ini juga sangat mudah sekali ya guys. Kita hanya membutuhkan KTP saja, pengajuan selesai dalam 5 menit. Nah, untuk melakukan pengajuan pinjaman di sini kita klik dulu yang pinjam sekarang. Nah, setelah itu teman-teman bisa mengisikan beberapa pengisian data terlebih dahulu. Mulai dari informasi pribadi, kemudian ada informasi pekerjaan, informasi kontak, dan juga mengunggah beberapa sertifikasi foto. Untuk yang pertama kita bahas dulu pengisian informasi pribadi. Jadi di sini teman-teman harus memasukkan alamat email kalian yang masih aktif, kemudian isikan pendidikan terakhir, status perkawinan, alasan teman-teman kenapa melakukan pengajuan pinjaman di sini. Saya sarankan teman-teman bisa memilih yang pinjaman modal usaha ataupun dekorasi rumah atau renovasi rumah ini. Namun jika teman-teman ingin memilih yang lain juga saya persilakan. Kemudian silakan diisi provinsi tempat tinggal kalian dan juga alamat lengkap dari domisili kalian saat ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu informasi pekerjaan. Di sini silakan disesuaikan saja dengan pekerjaan kalian masing-masing. Hanya saja untuk pendapatan bulanan di sini saya sarankan teman-teman bisa memilih yang antara 4 hingga 8 juta rupiah. Nah, biasanya angka dari besaran gaji di atas 5 juta itu lebih gampang untuk di ACC. Kemudian di sini juga kalian bisa memasukkan NPWP jika kalian sudah mempunyai, atau bisa kalian kosongi saja, tidak masalah. Untuk nomor telepon perusahaan ini sebaiknya kalian isi dengan nomor yang masih aktif. Selanjutnya di sini kita masuk ke tahap informasi kontak darurat ya guys. Di sini kalian harus mengisikan 3 kontak darurat yang tentunya sudah teman-teman kondisikan. Nah, untuk hubungannya di sini saya sarankan kalian bisa memilih yang masih satu keluarga atau satu rumah dengan kalian. Nah, menurut pengalaman saya, jika mengisikan orang yang masih satu rumah itu besar kemungkinan akan lebih tinggi tingkat ACC-nya daripada mengisikan nomor telepon orang lain. Selanjutnya di sini kita masuk ke sertifikasi foto ya guys. Untuk pengisian sertifikasi foto ini dimulai dengan melakukan verifikasi wajah atau identifikasi wajah.
Nah, setelah itu kalian harus mengisikan foto KTP bagian depan. Tentunya fotonya tidak boleh blur, tidak boleh terpotong, agar nanti data pada KTP kalian akan otomatis terbaca. Dan lakukan identifikasi wajah ini di ruangan yang cukup cahaya ya teman-teman, agar wajah kalian dapat segera terdeteksi. Dan untuk memulai identifikasi wajah ini, kalian bisa klik yang mulai verifikasi. Nanti ikuti saja instruksi yang muncul di layar HP kalian. Nah, kemudian kita masuk ke pengisian data opsional ya guys. Ini bisa teman-teman isi, juga bisa kita skip saja. Namun jika teman-teman mempunyai beberapa pilihan atau pengisian yang diminta di sini, maka besar kemungkinan pengajuan kalian bisa lebih tinggi untuk di ACC. Nah, untuk pengisian data opsional ini dimulai dengan pengisian informasi dasar seperti foto kartu keluarga, kemudian ijazah pendidikan tinggi, foto SIM, dan juga akte perkawinan. Di sini juga ada kepemilikan aset ya guys, seperti kartu kredit, kemudian slip gaji, mutasi rekening, BPKB, dan juga sertifikat rumah. Nah, ini karena bersifat opsional, maka di sini tidak diwajibkan ya guys, sehingga kalian bisa memilih mau kalian isi ataupun tidak, itu tidak masalah. Yang pasti, jika teman-teman melengkapi semua data pengisian, maka semakin tinggi pula pengajuan kalian akan di ACC. Dan untuk limit yang diberikan juga setiap nasabah tentu saja akan berbeda-beda ya guys. Semuanya tergantung dari kelengkapan data yang kalian masukkan di sini. Semakin lengkap data yang kalian masukkan, maka semakin tinggi pula limit yang akan diberikan oleh aplikasi ini. Dan jika pengajuan kalian sudah berhasil di ACC, maka uang akan langsung masuk ke rekening saat kalian klik cairkan limit. Nanti teman-teman akan terlebih dahulu disuruh untuk mengisi nomor rekening untuk pencairan. Oke teman-teman, mungkin seperti itu saja yang bisa kita bagikan kali ini. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan dan juga bisa menjadi referensi dalam memilih aplikasi pinjaman uang online.